Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Enggak dia. kita mulai ya. Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz Riksa Abdullah yang kami muliakan, kami hormati, jamaah KSO yang dirahmati Allah insya Allah, dan yang ikut hadir pada hari ini, subuh ini. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Amin. Hari ini Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, bertepatan dengan 17 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-17, 1445 Hijriah. KSO yang ke-200. Jadi alhamdulillah juga kita sudah sampai ke 200 kajian subuh kita. Yang hari ini insya Allah Ustadz Riksa Abdullah akan menyampaikan tema mengoptimalkan hasil ibadah di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan tilawah dan sari tilawah yang insya Allah akan disampaikan rekan kita Mas Heri Ideal. Beliau Mas Heri akan membacakan Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183 sampai 184. Monggo Mas Heri. Terima kasih. Mohon izin untuk membacakan tilawah dan sari tilawah Quran surat Al-Baqarah ayat 183-184. Mohon maaf bila mana nanti ada kurang tepat di bacaan dan tajwidnya. Mohon koreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga kita yang mendengar, terutama yang membaca, dilimpahkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, berikutnya kita masuk yang utama. Kami persilahkan Ustadz Riksa Abdullah. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yarhamukumullah. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk berusaha meningkatkan iman dan meningkatkan takwa kita dengan mempelajari pesan-pesan Allah di Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Pagi ini insya Allah saya akan menyampaikan mengoptimalkan hasil ibadah di bulan Ramadan.
sangat penting bagi kita untuk mengoptimalkan hasil ibadah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memperbaiki mutu diri kita dalam hal keimanan dan akhlak, dengan harapan kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Di akhirat, sebagaimana Rasulullah sebutkan bahwa antara lain betapa rugi seseorang yang sempat hidup di bulan Ramadan tetapi tidak bisa masuk surga. Bahkan dia masuk neraka. Oleh karena itu, orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Agar kita bisa menghindari kerugian yang semacam itu, maka kita coba mengoptimalkan hasil ibadah. Untuk memberikan gambaran secara ringkas, apa yang akan kita sampaikan ini adalah bahwa kalau kita ingin mengoptimalkan hasil ibadah kita di bulan Ramadan, itu mesti ada dua sisi yang kita lakukan. Di salah satu sisi, kita meningkatkan hasil ibadah kita yang paling tinggi. Hasil yang kita peroleh adalah ridhonya Allah. Kenapa paling tinggi? Karena kalau kita mendapatkan ridho Allah, tidak mungkin kita masuk neraka. Tidak mungkin Allah memasukkan neraka orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi target mendapatkan ridho Allah itu lebih tinggi daripada target masuk surga. Caranya perlu share screen, Ustaz? Caranya kita tingkatkan ibadah kita. Untuk meningkatkan ibadah itu bisa dengan cara memperbanyak volume, ya, memperbanyak jumlah kegiatan ibadah. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita meningkatkan efisiensi di dalam beribadah. Efisiensi itu maksudnya kegiatannya sama atau dari segi waktu sama, misalnya sama-sama 1 jam, tetapi hasilnya lebih banyak daripada kegiatan ibadah yang lain dalam 1 jam. Sebagaimana kita kalau berbisnis atau melakukan kegiatan mencari nafkah di dunia, ada orang yang kalau ingin memperbanyak penghasilan, caranya diperbanyak aja jamnya. Tambah dengan lembur misalnya. Dengan tambah lembur, maka penghasilannya menjadi tambah. Tapi berarti waktunya dan tenaganya harus tambah. Tapi bisa juga kita mendapatkan tambahan penghasilan, tidak perlu menambah jam lembur. Jam yang sama yang digunakan, tetapi hasilnya lebih banyak. Di satu sisi itu, di sisi lain, jangan sampai kita ini menambah pahala, menambah penghasilan, tetapi tekor. Ada kerugian. Jadi kita minimalkan atau bahkan kita nolkan kerugian itu. Jangan sampai ada kerugian sekecil apapun. Nah, kalau dalam hal ibadah, ya jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa. Karena dosa itu menjadi pengurang terhadap hasil yang sudah kita pakai. Jadi mengoptimalkan itu adalah kita memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang menyebabkan Allah ridho, yang menyebabkan kita diizinkan masuk dan tinggal di surga. Dan kita memperkecil perbuatan dosa, dan bila mungkin kita nolkan. Kenapa saya mengatakan memperkecil? Karena seringkali dosa itu
terjadi karena kita tidak sengaja. Kita tidak sengaja mungkin karena kebodohan dalam arti tidak tahu, bisa juga karena khilaf. Karena khilaf itu kita maksudnya kita itu tujuannya bermaksud baik, tapi ternyata hasilnya justru buruk. Ya. Nah, itu mudah-mudahan kesalahan yang semacam itu diampuni oleh Allah. Itu secara ringkas apa yang kita akan bahas itu semacam itu. Nah, kenapa kita mengoptimalkan di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu istimewa. Ramadan itu menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita disuruh puasa. Artinya, Al-Quran lebih unggul dibanding dengan puasa Ramadan. Kalau mau membanding itu antara misalnya begini. Mungkin nggak orang itu kegiatan ibadahnya di bulan Ramadan bagus sekali, tapi dia masih masuk neraka. Entah sementara atau selamanya. Ya kalau dia sambil puasa di bulan Ramadan, rajin sholat, rajin bersedekah, tapi di bulan lain dia korupsi. Atau bahkan di bulan Ramadan dia juga korupsi. Bisa saja. Oh dia puasa Ramadan dengan baik. Iya, tapi dia korupsi. Jadi ada kemungkinan orang melakukan kegiatan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, tapi dia masih mungkin masuk neraka. Bandingkan, apakah ada orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, lalu dia masuk neraka? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada orang mengikuti ajaran Al-Quran dengan baik, tidak mungkin dia masuk neraka. Itu berarti Al-Quran lebih tinggi derajatnya dibanding dengan puasa bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu posisinya tinggi semacam itu, maka masa atau waktu diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Mulia itu bisa karena dirinya sendiri, bisa karena orang lain yang mulia kita nempel. Misalnya, ini secara duniawi. Seorang menjadi presiden itu mulia secara lahiriah. Ya. Karena presiden mulia, maka orang yang menjadi pembantunya presiden menjadi mulia. Mereka tidak disebut sebagai pembantu biasanya, tapi disebut menteri. Jadi menteri itu bisanya mulia karena membantu presiden. Kalau Allah itu mulia, maka firman-Nya Allah juga mulia. Al-Quran firman-Nya Allah. Kalau firman-Nya Allah itu mulia, maka orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran ikut mulia. Jadi kalau kita ingin mulia, kita nempel saja kepada yang mulia. Tentu topnya yang paling mulia adalah Allah. Nah, kalau mau menempel kepada Allah, kita bisa menempel kepada firman-Nya, pada Al-Quran, bisa menempel kepada utusannya, nurut kepada nabinya, maka kita akan menjadi mulia. Ramadan karena bulan itu diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi mulia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, lebih rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bukan karena menghormati bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu menyebabkan kita diwajibkan puasa, kita puasa untuk menghormati Al-Quran. Kenapa lebih mulia? Karena Al-Quran itu memberikan bimbingan kepada kita supaya kita selamat. Selamat dari kesengsaraan dan mendapatkan keuntungan kebahagiaan. Jadi di satu sisi selamat dari kesengsaraan, termasuk selamat dari neraka, dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di dunia kita sering menyebut kebahagiaan, dan di akhirat kita juga bahagia. Allah menyebutnya
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ayat ini seringkali saya pakai untuk bertanya kepada jamaah. Karena kita online, saya tidak bisa bertanya dengan cara itu, ya, karena online kita tidak bisa langsung interaktif. Saya tanya, Bapak Ibu menjawab. Itu kalau dibuka seperti itu, maka masing-masing semua mic-nya di-unmute. Nah, kalau semuanya di-unmute, suaranya kacau. Ya, karena itu, saya memberikan contoh saja. Kita itu kalau melakukan suatu pekerjaan, biasanya ada sebab dan ada tujuan. Orang yang kurang cerdas itu melakukan pekerjaan hanya karena ada sebab. Tapi orang yang lebih cerdas bukan hanya sebab, tetapi lebih ke tujuan. Nah, kita kenapa disuruh berpuasa di bulan Ramadan? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di saat itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memberi petunjuk kepada manusia dan memberi penjelasan, sekaligus memberi penjelasan terhadap petunjuk itu. Dan juga di dalam Al-Quran itu ada pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Nah, ini adalah sebab. Dari mana kita tahu sebab? Kalimat berikutnya, faman syahida minkum. Karena itu berarti syahrul Ramadan itu tadi adalah karenanya, sebabnya. Faman syahida ini akibatnya kita diperintah. Maka oleh karena itu, siapa yang hidup pada bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi kita berpuasa bulan Ramadan, sebabnya adalah Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Terus, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, mesti ada tujuan dong. Kalau orang yang cerdas, pasti mencari tujuan apa yang dilakukan. Dan hanya yang cerdas, karena namanya tujuan itu masa depan. Yang bisa memikirkan masa depan hanya orang yang cerdas. Orang yang tidak cerdas itu tidak bisa memikirkan masa depan. Makhluk yang tidak diberi akal seperti binatang sama sekali tidak tahu masa depan. Kita misalnya menyuruh sapi, ayo makan yang banyak. Habis ini aku akan menyuruh kamu menarik kereta ini, menarik gerobak ini selama 4 jam. Kamu tidak ada kesempatan untuk makan. Sekarang makan yang banyak. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Nah, kalau manusia didorong untuk menggapai atau untuk mencapai tujuan, kok dia tidak bisa, ya berarti kecerdasannya tidak ada. Kalau sama sekali tidak bisa, ya berarti kualitasnya sama dengan sapi tadi. Jadi, kita jangan lupa apapun yang kita lakukan harus ada target. Allah mengajari kita, ketika kamu puasa, ada targetnya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang generasi sebelum kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini caranya. Caranya. Jadi ayat ini mengandung siapakah yang wajib puasa? Semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hukumnya apa? Wajib. Kutiba alaikumusiyam. Terus caranya bagaimana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang generasi yang terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Sebabnya apa?
Sebabnya di ayat sebelum di ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menjalani Al-Quran dengan baik, yaitu dengan tujuan bertakwa, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, kalau kita itu melakukan suatu pekerjaan, kemudian kita tentukan dulu tujuannya, itu sangat penting. Karena apa? Tujuan itu akan mendikte atau akan membimbing kita bagaimana cara kita melakukan kegiatan itu. Karena nanti kita mengukur apakah kita berhasil atau tidak, ukurannya apa? Target. Jadi kalau misalnya orang berbisnis, targetnya apa? Targetnya dapat untung, dapat duit lebih banyak. Maka kalau mau mengukur, berhasil nggak kamu berbisnis? Ukurannya apa? Kalau ukurannya itu targetnya adalah mendapatkan untung, dapat duit, berhasil. Bandingkan, berbisnis itu bisa juga bukan karena cari untung, tapi menolong orang. Menolong orang. Kalau namanya menolong orang itu, fokusnya itu pada orang, perhatiannya itu pada orang, bukan pada keuntungan. Jadi ada kalanya misalnya kita bikin bisnis, keuntungannya nggak ada atau sedikit sekali. Tapi bisa memberi pekerjaan kepada orang banyak. Sehingga orang-orang itu mempunyai penghasilan. Penghasilan yang dibawa oleh karyawan itu bisa dipakai untuk memberi makan kepada seluruh anggota keluarganya. Kalau satu orang keluarganya ada 5, kalau ada 10 karyawan, maka kita membuat bisnis itu sudah memberi makan kepada 50 orang. Keuntungan bagaimana? Targetku bukan keuntungan kok. Targetku menolong orang. Kenapa menolong orang? Ya, karena kalau mereka itu punya penghasilan, hidupnya tenang. Kalau hidupnya tenang, kita ajak sholat, mereka lebih mudah. Tapi kalau mereka itu gelisah, tidak punya penghasilan, tidak tahu apa yang dimakan, kegelisahan itu menyebabkan mereka tidak sempat memikirkan ibadah. Jadi aku menolong orang biar mereka bisa fokus di ibadah. Nah, itu lihat orang-orang yang bekerja di sini semuanya rajin sholat. Karena di tempat kerja dibudayakan rajin sholat misalnya. Ya, jadi tujuan itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan. Terus karena kalau itu kita targetnya bertakwa, maka apapun yang kita lakukan harus sejalan dengan ketakwaan itu. Ketakwaan itu apa sih? Ketakwaan itu menjaga hubungan baik. Kalau kita takwa kepada Allah, kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Bagaimana cara menjaga hubungan baik? Nurut aja. Kalau kita disuruh, mau. Kalau kita dilarang, jangan dilakukan. Pasti Allah senang. Ya. Kalau kita melakukan apapun yang diperintah, dan kita tidak lakukan apapun yang dilarang, pasti Allah senang. Jadi targetnya adalah kesenangan Allah. Kesenangan Allah ini kalau dibahasa Arab kan menjadi ridho Allah. Jadi kalau tujuanku mencari ridho Allah itu sama dengan tujuanku menyenangkan Allah. Kalau ingin menyenangkan Allah, nurut aja. Kalau kita nurut, pasti Allah senang. Nurut itu gimana? Ya kalau diperintah, laksanakan. Kalau dilarang, tinggalkan. Nah, itu kalau kita jalani dengan baik, maka Allah akan memberi apapun yang kita butuhkan. Kita tidak usah minta pun diberi. Ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu punya anak atau punya cucu, kok nurut banget, suruh belajar nurut, suruh les nurut. Wah ini kalau les agak jauh, kita beliin sepeda lah. Anaknya nggak minta, tapi kita belikan sepeda.
Wah, ini apa namanya, anaknya sudah cukup besar, sudah cukup hati-hati dan terampil menyetir. Kita meningkat, kita sediakan sepeda motor dan sebagainya. Nggak usah minta, kita kasih. Nah, kalau kita nurut kepada Allah, Allah senang pada kita. Kalau Allah senang pada kita, kita nggak usah minta. Allah tahu kok kebutuhan kita. Ya. Oleh karena itu, eh, Allah menawarkan kalau kita nurut, kita akan tadi ada dua sisi kan. Satu, selamat dari kesengsaraan. Satu sisi, kebahagiaan, kenyamanan hidup. Nah, oleh karena itu yang ditawarkan oleh Allah dua itu tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, bercepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, untuk menggapai ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga yang luasnya itu seluas bumi dan langit. Arduha as-samawati wal ard. Wa'iddatil muttaqin, ampunan Allah dan surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, ini berarti kalau kita puasanya berhasil, la'allakum tattaqun, kalau kita berhasil sampai menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan diberi oleh Allah ampunan dan surga. Ampunan itu menyelamatkan kita dari neraka, karena siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah, apalagi di waktu muda kita. Kita banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kita waktu itu mungkin tidak tahu, ya, atau tergoda. Sehingga kalau kita tidak diampuni oleh Allah, potensinya masuk neraka. Kalau kita bertakwa, dosa-dosa itu diampuni. Terus kasih insentif, kasih bonus, yaitu dipersilakan tinggal di surga. Nah, jadi kalau ilustrasinya, karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita diperintah untuk berpuasa. Puasanya pada di bulan Ramadan. Tujuannya agar kita bertakwa. Takwa itu kita lakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita mendapatkan mau melaksanakan itu, maka Allah menawarkan kita ampunan dan surga. Itu sekedar ilustrasi apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, tawaran dari Allah dan Rasul-Nya itu, kalau kita menjalani puasa dengan baik, ada 4. Ya. 4 itu tadi, si keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan itu nomor 1 adalah kita mendapatkan ampunan dosa. Kalau kita puasanya baik, kita ibadahnya baik, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mau sholat di malam qadar, imanan, untuk membuktikan keimanannya. Ada orang yang menerjemahkan imanan berdasarkan iman. Saya memilih untuk membuktikan keimanan karena secara tata bahasa imanan itu isim masdar dibaca nasab. Kalau ada kalimat kemudian ada masdar dibaca nasab, itu artinya tujuan, atau istilah bahasa Arabnya itu maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih kalau bahasa Inggris adverb of purpose, keterangan tujuan. Jadi tujuannya untuk membuktikan keimanannya. Kalau ada orang menerjemahkan berdasarkan iman, ya silakan. Ya. Tapi kalau saya ngajak disiplin tata bahasa, untuk, ya, beda ya. Kalau yang saya rasakan beda. Kalau untuk itu berarti kita melakukan itu targetnya untuk menguatkan iman, wahtisaban, dan untuk menghitung-hitung
Nah, ini menghitung-hitung itu sejalan dengan apa yang saya kemukakan tadi, efisiensi. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah semua dosa yang sudah lalu. Tidak disebut tahun lalu, tapi dosa yang sudah lalu. Berarti semua dosa mulai dari kita kecil sampai dengan saat ini itu diampuni semua. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang puasa bulan Ramadan untuk membuktikan keimanannya dan untuk menghitung-hitung pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi hadisnya itu memang ada dua kegiatan ini, sholat malam di Lailatul Qadar dan puasa. Jadi ini tawaran dari Allah. Yang pertama adalah ampunan, supaya kita selamat dulu dari neraka. Terus lebih eksplisit lagi, kita akan dilindungi oleh Allah dari neraka. Qalallahu kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam. Allah berfirman, semua amal anak Adam atau manusia itu untuk dia, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Karena puasa untukku, wa ana ajzi bih, aku membalasnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Perisai itu kalau dalam perang menjadi penghalang, jangan sampai pedang atau tombaknya musuh menimpa kita. Kalau puasa itu dianggap perisai, jangan sampai api neraka itu menimpa atau menyakiti kita. Jadi ampunan itu berarti melebur dosa, dan kita dijaga oleh Allah tidak akan masuk neraka. Itu dari kesengsaraan. Kemudian dari segi kebahagiaan. Kalau kita melakukan puasa di Ramadan dan mau beribadah dengan tekun, terutama pada malam Qadar, maka Allah akan membalas kita dengan berlipat-lipat pahala. Berlipat-lipat itu mulai dari 10 kali lipat sampai dengan tidak terhingga. 10 kali lipat itu misalnya, contohnya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Kalau puasa Ramadan 30 hari, plus 6 hari, 36. Kali 10 adalah 360 hari. Itu 1 tahun. Jadi pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi bisa tidak terhingga. Seperti yang disebut oleh Allah di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lagi-lagi, malam itu dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran turun di malam itu. Ketika Al-Quran disebut turun di bulan Ramadan, di seluruh bulan itu kita suruh puasa. Ketika kita menyebut yang lebih spesifik, lebih khusus, di malam itu dalam Al-Quran, Allah memberikan bonus yang besar-besaran. Kenapa? Wa adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tahu nggak kamu malam Qadar itu apa? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan dikatakan sama. Jadi pahalanya ibadah pada malam Qadar itu lebih baik dibanding dengan beribadah dan berjuang selama 1000 bulan. 1 bulan itu 30 hari secara umum. Maka kalau itu 1000 bulan, 30 kali 1000. Sedangkan kita beribadah hanya 1 malam. 1 malam itu kan sama dengan setengah hari. Sama dengan setengah hari, diambil yang malamnya. Berarti 30.000 kali 2. Sama dengan 60.000. Sedangkan ibadah di situ bukan sama dengan ibadah 60.000 kali lipat. Tapi khairun, lebih baik. Lebih baik itu sampai berapa? Kita tidak tahu. Sehingga saya tadi mengatakan dilipat gandakan sehingga tidak terhingga.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Ya. Jadi para malaikat di sini kata-katanya dan malaikat Jibril. Dan di sini itu kalau dalam bahasa Indonesia yang dikatakan dengan dan setelah itu tidak termasuk yang sebelumnya. Kalau bahasa Arab bisa termasuk karena dan di situ bisa berarti penyebutan khusus dari kelompok tadi. Jadi para malaikat turun, bahkan malaikat Jibril pun turun juga atas perintah Tuhanmu. Ya, kalau malaikat turun itu tidak mungkin turun keinginannya sendiri, pasti diperintah oleh Allah. Nah, kalau mereka turun diperintah oleh Allah untuk kita, berarti kita diperhatikan oleh Allah. Ya, bahwa malaikat itu tidak mungkin turun keinginannya sendiri. Itu kita bisa melihat di surat lain, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak akan turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu damai sampai terbit fajar. Jadi ini benefit atau keuntungan yang ketiga dari puasa. Keuntungan yang keempat, puncaknya adalah masuk surga. Kita tahunya bahwa orang puasa ditawari surga karena inna fil jannati baban yuqallahu ar-rayyan. Pintu-pintu surga itu banyak. Nah, salah satu di antara pintunya namanya ar-rayyan. Ar-rayyan itu yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumil qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu khusus untuk orang puasa yang orang tidak puasa tidak boleh masuk lewat situ. Masuk lewat mana? Tergantung dia kelebihannya apa. Kalau dia kelebihannya banyak bersedekah, ya ada pintu sedekah. Nah, kalau orang itu rajin puasa, rajin bersedekah, rajin sholat dan sebagainya, orang itu akan mempunyai tiket yang dia boleh masuk dari pintu mana saja. Nah, setidaknya kalau kita puasa Ramadannya baik, maka kita sudah punya pesan tempat dengan lewat pintu Ar-Rayyan. Ya. Kalau orang yang puasa itu sudah masuk, pintu itu ditutup, yang lain tidak boleh lewat situ lagi. Itu tadi keuntungan yang ditawarkan oleh Allah untuk orang puasa. Ya, ada 4 macam tadi. Lalu bagaimana cara berolehnya? Cara berolehnya ada 2 sisi. Kalau kita berbuat dosa, kita berpotensi masuk neraka. Kalau kita berbuat baik, berdasarkan iman, kita masuk surga. Maka strategi kita yang berpotensi menyebabkan kita masuk neraka, kita eliminir, ya, kita hilangkan. Sedangkan yang berpotensi kita bisa masuk surga, kita perbanyak. Jadi, yang negatif kita nolkan, yang positif kita perbanyak. Bagaimana caranya? Dosa itu sekecil apapun kita usahakan nol. Ya, karena setiap kita berbuat dosa itu sama dengan kita mencelakakan diri kita. Kalau orang berbohong, tempatnya neraka. Orang menipu, tempatnya neraka. Orang korupsi, tempatnya neraka. Nah, neraka itu celaka. Orang yang neraka itu celaka berarti masuk ke situ adalah kecelakaan. Kita kan sudah terbiasa kalau bekerja di pabrik misalnya, yang punya bilang jangan sampai ada kecelakaan. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sensitif terhadap kecelakaan itu pasang spanduk besar-besar, 0 kecelakaan, ya, 0 accident. 0 kecelakaan. Mana lebih penting sih, pabrik itu atau diri kita? Kita berusaha menyelamatkan pabrik, jangan sampai celaka. Jangan sampai ada kecelakaan. Kenapa kita tidak memperhatikan kecelakaan diri kita sendiri? Maka kalau kita itu berusaha pabrik itu 0 kecelakaan,
kita programkan 0 kecelakaan diri itu dosa. Jadi 0 dosa. Ya, kalau di pabrik itu 0 accident, kita 0 sin. Ya, 0 sin. Dosanya 0. Cara menghindari dosa supaya 0 gimana? Jangan pernah mencoba yang pertama kali. Jadi kalau misalnya jangan sampai kita itu kecanduan obat, ya caranya gimana? Jangan pernah mencoba. Kalau aku tidak mau kecanduan rokok, jangan pernah nyoba, jangan mencicipi. Jangan pernah mencicipi minuman keras. Udah, nggak usah. Karena kalau sudah mencoba, kalau sudah ada yang pertama, nanti mudah diikuti yang kedua. Tapi kalau kita belum mencoba yang pertama, maka tidak mungkin kita melakukan yang kedua. Yang pertama saja tidak pernah. Ya. Jadi 0. Karena apa? Dosa kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, itu pahalanya hilang. Ya, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang puasa di bulan Ramadan tapi tidak bisa meninggalkan ucapan dosa dan tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, maka Allah tidak punya kepentingan dalam berpuasanya dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi kalau begitu, puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan saja, tapi juga menghindarkan diri dari dosa. Dosa mulai dari bohong. Kok mulai dari bohong? Iya, karena kebohongan itu upstream, ya. Upstream, hulu dari segala dosa-dosa yang lain. Ya, kadang-kadang si dosa bohong itu menjadi downstream, ya. Kadang-kadang, tetapi kalau Rasulullah mengatakan ucapan bohong dan perbuatan bohong, maka kita bisa mengatakan bahwa bohong itu hulu dari segala macam dosa. Apa sih besarnya dosa? Apa bohong? Itu besarnya dosa untuk bohong. Penting bohong itu. Karena kalau kita itu jujur, kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau kita tidak jujur itu kan berarti bohong. Maka kita akan punya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kebohongan itu induk dari segala macam dosa. Coba, kalau orang berbisnis menipu itu kan bohong. Itu berarti termasuk di wal amala bihi, perbuatan bohong. Kalau orang korupsi, itu kan bohong. Karena dia mengubah-ubah angka. Mengubah-ubah angka yang mestinya pembelian itu 100 juta, dibuat 200 juta. Nah, itu bohong. Perbuatan bohong. Menjadi saksi palsu, itu bohong juga. Karena kepalsuan itu kan menunjukkan kebohongan. Berzina, bohong juga. Mestinya yang boleh berhubungan itu kan suami istri. Sudah nikah. Kalau ada orang tidak nikah, dia berhubungan, dia kan bohong. Karena ini bukan suami istri, tapi kalau mereka melakukan itu, berarti itu kebohongan. Bahkan orang yang kafir itu pun juga kebohongan, karena mengingkari adanya Tuhan. Mengingkari adanya Tuhan itu kafir, itu kebohongan. Jadi, oleh karena itu, kalau orang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan bohong, nggak ada gunanya. Karena puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Dan puasa itu justru relevansinya di situ. Karena pahala itu kan ditawarkan oleh Allah dari dua sisi. Satu melaksanakan perintah, satu lagi meninggalkan larangan. Nah, larangan itu biasanya, semua yang dilarang itu biasanya dorongannya adalah hawa nafsu.
Orang menipu supaya dapat duit banyak. Orang korupsi supaya dapat duit banyak. Itu kan eh, apa namanya, menuruti hawa nafsu. Ya. Menuruti hawa nafsu. Orang berzina menuruti hawa nafsu. Jadi eh, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu semuanya dorongannya adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Supaya bisa eh, menghindari itu, kita mesti mengendalikan hawa nafsu. Maka ringkasnya, gampangnya, puasa itu di samping meninggalkan makan dan minum, juga harus meninggalkan atau bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, meninggalkan larangan itu juga ada pahala. Kalau kita sholat dapat pahala. Dan kalau kita meninggalkan dosa juga dapat pahala. Bukankah perbuatan dosa itu haram? Haram itu kalau fikih definisinya, jika kita lakukan, dia dosa. Tapi kalau dia meninggalkannya, dia dapat pahala. Tentu pahala untuk meninggalkan haram itu sesuai dengan konteks. Kalau kita di rumah sendirian, tidak ada orang lain, kemudian tidak berzina, itu kan meninggalkan zina. Ya kalau tidak ada rangsangan ya nggak ada pahala. Ini kan ada rangsangan, sudah hawa nafsu sudah menggebu-gebu, terus dia menahan diri. Enggak, aku tidak mau. Nah, saat itu ada pahala. Misalnya minuman keras, di rumah nggak ada minuman keras. Wah, aku ini tidak minum minuman keras nih, dapat pahala. Karena kan minuman keras kan haram. Oh, kalau nggak ada dorongan yang ditahan, ya nggak ada pahala. Tapi bandingkan, kalau kita sebagai pejabat, terus kita ada menghadiri acara yang acara selebrasi, ya, misalnya ditandatanganinya suatu kontrak, terus pihak partner itu bersyukur, lalu mengadakan pesta, lalu ditawari bir, minuman keras untuk tosnya. Nah, saat itu kalau dia bisa menghindari itu, dia dapat pahala. Karena ada rangsangan untuk melakukan itu. Jadi meninggalkan dosa itu juga sumber pahala. Terus satu, jadi itu yang pertama, kita nolkan dosa. Yang kedua, kita optimalkan mendapatkan pahala. Bagaimana cara mengoptimalkan? Ya, kita ini hidup kan 24 jam sehari. Kalau kita bisa beribadah selama 24 jam sehari, itu berarti optimal. Udah nggak bisa lagi, karena kita memang hidupnya satu hari 24 jam. Nggak bisa satu hari beribadahnya, maksud saya itu aktivitasnya lebih dari 24 jam, nggak mungkin. Nah, karena kita diberi waktu hanya 24 jam sehari, semuanya, tidak ada satu menit pun yang kita buang, semuanya untuk ibadah. Apakah mungkin? Mungkin saja. Coba sebelum saya teruskan, kalau kita ditanya, seberapa banyak sih ibadahmu? Ibadah aku paling sholat itu kalau paling lama itu wudhu dan sholat, ya, anggaplah 5 menit. Kalau 5 kali berarti 5 kali 5, 25 menit. 25 menit itu kan hanya berapa persen dari 24 jam? 1/60. 1/60 dari waktu yang kita diberi. Terus kalau ditambah dengan ya tambah baca Quran berapa menit? Terlalu minim, ya terlalu minim kalau kita minta pahalanya Allah. Maka caranya ya udah 24 jam semuanya kita gunakan untuk ibadah. Bagaimana mungkin? Kita pakai pedoman fikih. Di fikih itu ada pedoman begini. Kalau ada suatu kegiatan itu wajib, kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melakukan kegiatan lain, maka kegiatan lain itu menjadi wajib. Nah, saya kasih ilustrasi. Ya. Misalnya,
Ini saya ada tisu nih. Ini ibaratnya kegiatan ibadah. Sholat misalnya. Sholat tidak bisa dilakukan dengan sah kalau tidak wudhu. Karena sholat tidak bisa dilaksanakan tanpa wudhu, sholat ini wajib, maka wudhu ini wajib. Kalau sholat ini menghasilkan pahala, wudhu juga menghasilkan pahala. Kalau kita teruskan, kita tidak bisa wudhu kalau tidak punya air. Untuk bisa punya air, kita harus membeli air. Nah ini misalnya ini air. Ya, kita harus membeli air untuk wudhu. Tanpa membeli, kita tidak bisa wudhu. Membeli airnya wajib. Terus kita tidak bisa membeli air kalau kita tidak bekerja untuk menghasilkan uang, uangnya untuk membeli air, airnya untuk wudhu, wudhu untuk sholat. Berarti bekerjanya itu bagian dari sholat. Dengan demikian, kita bekerja nggak seperti ayam. Ayam itu kan keluyuran ke sana kemari yang dicari makanan. Kalau kita bekerja hanya dalam rangka mencari makan, mutu kita sama dengan ayam. Nggak boleh dong mutu kita sama dengan ayam. Maka untuk membedakan itu, aku bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini saya pakai untuk membeli air, air untuk wudhu, wudhu untuk sholat. Berarti bekerja ini bagian dari sholat. Oh, air berapa sih murah? Oh, ambil yang lebih besar. Aku bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Uang yang saya peroleh, saya pakai untuk melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan aku memberi nafkah kepada istri dan anak. Aku tidak bisa memberi nafkah kepada mereka kalau aku tidak bekerja. Maka bekerja ini bagian dari pelaksanaan perintah Allah, yaitu memberi nafkah. Baru pekerjaan ini ada pahalanya. Dan itu termasuk bagian dari ibadah. Ya. Jadi, apa namanya, kita buat apapun yang kita lakukan, termasuk tidur, itu menghasilkan pahala. Bagaimana tidur bisa menghasilkan pahala? Bisa. Kita seringkali tidur kayak kucing aja. Kalau ngantuk, tidur. Ngantuk, tidur. Kalau tidur dapat pahala, enak dong kucing itu dapat pahala. Enggak. Tidur yang dapat pahala itu yang merupakan persiapan untuk ibadah. Jadi tidur bukan karena ngantuk. Aku tidur cepat supaya nanti aku bisa bangun jam 2. Setelah itu saya akan mandi dan sholat malam. Aku kalau tidurnya terlambat, tidak bisa aku bangun cepat. Tidak bisa sholat malam. Maka tidur cepat ini merupakan bagian dari sholat malam. Jadi tidur cepat ini persiapan untuk sholat malam. Maka tidurnya dapat pahala. Pipis bisa dapat pahala. Kenapa kamu pipis? Kalau aku tidak buang, segera ini menjadi penyakit. Kalau menjadi penyakit, misalnya penyakit ginjal atau apa begitu, saya menjadi lemah. Tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Tidak bisa puasa Ramadan dan sebagainya. Oleh karena itu, aku pipis dalam rangka menjaga kesehatan. Kesehatan saya pakai untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Untuk perintah Allah sholat, perintah Allah untuk mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya, maka pipis dapat pahala. Dan seterusnya. Jadi caranya, kita tidak hanya melakukan kegiatan ibadah yang formal saja, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain kita kaitkan dengan ibadah yang formal. Atau perintah dari Allah. Karena formal saja itu misalnya sholat. Memberi nafkah, itu juga perintah dari Allah. Kemudian, ketika kita melakukan kegiatan ibadah yang berupa kegiatan, misalnya sholat. Nah, kita utamakan nomor 1 yang wajib.
wajib untuk setiap individu. Itu tidak boleh ditawar. Dan kita tambah yang lain. Nah, ketika nambah, yang mana? Kita pilih. Sunnah itu ada yang sunnah muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu yang sunnah tetapi sangat dianjurkan. Itu kita prioritaskan. Misalnya, sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib. Sebelum sholat wajib atau setelahnya. Itu biasanya disebut sholat, mohon maaf, sholat yang, Masya Allah, saya tiba-tiba, jadi sholat yang berkaitan dengan sholat wajib, sholat qobliyah dan ba'diyah, itu pahalanya besar, itu kita laksanakan. Terus fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain tidak bisa ditawar-tawar, kita laksanakan. Nah, fardu kifayah kita lihat fardu kifayah itu gampangnya begini. Kalau ada problem di masyarakat yang harus diatasi oleh siapapun yang ada di dalam masyarakat, maka mengatasi problem itu namanya fardu kifayah. Ya. Kalau di sekolahan itu atau di madrasah suka fardu kifayah, contohnya apa? Ngurusi mayit, ngurusi jenazah. Terlalu sempit. Jadi fardu kifayah itu kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah masyarakat setempat yang kalau itu tidak ada yang melaksanakan maka terjadi kekacauan. Jenazah tadi, kalau ada orang meninggal tidak ada yang ngubur, dia nanti akan busuk dan itu akan menjadi penyakit, maka harus diatasi. Jadi kita ambil contoh lagi, misalnya ada sekumpulan anggota masyarakat jumlahnya banyak sekali, tidak ada orang yang bisa mengobati. Formalnya dokter, nggak ada dokternya. Nah, nanti kalau ada orang sakit, kacau itu. Apalagi kalau penyakitnya menular, itu bisa menjalar kemana-mana. Oleh karena itu, belajar menjadi dokter dan praktek sebagai dokter itu wajib atau fardu kifayah. Pokoknya asal ada problem di masyarakat, cara mengatasinya itu fardu kifayah. Nah, kita bisa dapat pahala kalau niatnya benar. Ya, kalau niatnya benar, saya suka kasih contoh. Misalnya, ada komplek perumahan baru. Belum ada toko-toko. Penghuninya sudah banyak. Kemudian kita lihat, nggak ada toko beras di sini. Nah, kesempatan aku berbisnis. Jual beras. Pasti laku. Karena semua orang pasti makan. Ini apa? Coba melakukannya itu untuk ibadah apa bukan? Kalau dia buka toko beras untuk mencari keuntungan, titik, tidak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Tapi kalau aku mau buka toko beras untuk menolong orang sini, ini penghuninya itu orang-orang yang keluarga baru, yang punya anak, 1-2 masih kecil-kecil, atau belum punya anak. Nah, kalau mereka punya anak kecil, suaminya bekerja, istrinya di rumah mau ke pasar, anaknya dibawa, masih repot. Kalau tidak dibawa, bagaimana butuh beras? Ya udah, aku buka toko beras di sini, biar dekat. Terus kalau ada orang-orang yang tidak punya kendaraan dan repot dengan ngurusi anak, aku antar. Niatnya menolong orang karena kita diperintah oleh Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolonglah kalian, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Aku jual beras dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk menolong. Baru ada pahala. Dan orang jual beras yang niatnya untuk cari keuntungan, perilakunya akan beda dengan orang yang jual beras tujuannya menolong orang. Kalau menolong orang karena Allah, maka dia tidak akan berani menipu. Karena
dia melaksanakan perintah Allah, kita orang itu tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kalau ada pelanggaran, bukan pahala yang diperoleh, tapi malah dosa. Dan seterusnya. Dan kita tingkatkan efisiensi. Efisiensi itu kita maunya ibadahnya sedikit atau effortnya, usahanya kecil, tapi hasilnya besar. Nah, kalau kita tekun beribadah di malam Qadar, di Lailatul Qadar, itu pahalanya besar sekali seperti tadi di surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diberi contoh oleh Rasulullah SAW, anna Nabi SAW kana ya'takiful asharul awakhira min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi Muhammad SAW itu biasanya beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai wafat. Karena Rasulullah tradisinya begitu, diikuti oleh para istri. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian para istrinya mengikuti iktikaf setelah tidak ada Rasulullah SAW. Sekaligus ini menunjukkan bahwa iktikaf dilakukan oleh para ibu juga boleh. Ya, juga boleh. Cuma iktikaf itu kan harus di masjid. Masjid yang mana? Nah, itu di antara para ulama ada perbedaan pendapat, tetapi mayoritas berpendapat bahwa wanita iktikaf itu lebih bagus di masjid umum, ya. Bukan di masjid khusus itu termasuk musola yang ada di dalam rumah. Itu masjid khusus. Masjid itu artinya tempat sujud, ya. Itu perbedaan pendapat, kita tidak usah membahas lebih lanjut, ya. Kemudian kita bisa memperbanyak sedekah. Rasulullah itu suka bersedekah, tapi ketika bulan Ramadan sedekahnya lebih banyak. Ini Abdullah bin Abbas bercerita, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Dalam hari-hari biasa Rasulullah itu adalah orang yang paling murah hati, paling suka memberi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah itu lebih rajin lagi bersedekah di bulan Ramadan. Bulan itu malaikat Jibril selalu hadir. Terus wa kana yulaqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhu Quran. Malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah itu untuk mengecek hafalannya Rasulullah dan bacaan Rasulullah, itu bacaan Al-Quran. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas memuji Rasulullah. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu orang yang paling cepat berdermanya, memberi sedekah. Kecepatannya itu melebihi daripada angin yang berlalu. Ini kiasan, ya, kiasan. Jadi sedekah. Nah, saya ingin memberi peringatan saja bahwa banyak orang yang kepengen pahala besar di bulan Ramadan, lalu suka-suka menunda sedekah. Menunda zakat. Zakat mal itu kan ada kewajibannya nisab dan haul. Nisab itu batasan kena zakat. Kalau di pemerintahan batasan kena pajak. Nah, ini batasan kena zakat, itu namanya nisab. Dan pengeluarannya setiap tahun. Setiap tahun dihitung dari awal dia berbisnis. Kita memulai bisnis tidak selalu di bulan Ramadan. Kalau ada orang berbisnis dimulai pada bulan Rajab misalnya, dia harus membayar zakat setiap Rajab. Tapi banyak orang aku bayarnya Ramadan, kan pahalanya bisa berlipat. Hati-hati ya, hati-hati. Karena dia itu menunda zakat 2 bulan dengan harapan pahalanya lebih banyak lipat gandanya. Tapi dia menunda zakat itu juga dosa.
zakat harus segera dikeluarkan. Kalau dia menunda, dia dosa. Lebih berbahaya lagi, dia bermaksud dia bermaksud menunda zakat dari Rajab ke Ramadan, bulan Sya'ban dia mati. Dia berarti mati dalam keadaan berhutang tidak melaksanakan zakat. Jadi, kalau menurut saya, lebih baik ditepati waktunya. Kalau itu zakat, ya setiap tahun dihitung dari mulainya. Dan tahunnya zakat itu dihitung dengan tahun Hijriah, kalender bulan, kalender Komariah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan secara formal biasanya tutup buku itu akhir Desember. Akibatnya zakatnya ya setelah Desember. Padahal kalau hitung-hitungan tahun Syamsiah, tahun yang dihitung dengan matahari, ya seperti tahun Masehi, itu jumlahnya beda dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah itu 11 hari lebih sedikit dibanding dengan tahun Masehi. Karena tahun Masehi itu 11 hari lebih banyak, berarti kalau itu berakumulasi, dia akan makin hari makin ngutang zakatnya. Karena dia menunda. Seharusnya 11 hari lebih awal. Ya. Jadi ini kalau kita menzakati perusahaan itu risikonya di situ. Saya teruskan. Kemudian jangan lupa memperbanyak baca Al-Quran, bukan hanya membaca, juga renungkan artinya. Seperti yang kita pelajari saat ini, mudah-mudahan ini termasuk yang merenungkan Al-Quran. Karena dari tadi yang kita bahas adalah Al-Quran atau penjelasan dari Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Dan sekaligus di situ ada penjelasan tentang petunjuk itu dan pemisah atau pembeda antara hak dan batil. Coba kalau kita perhatikan teksnya. Ini disebutkan hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Tapi di ayat 2 Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Apakah Al-Quran hanya untuk yang bertakwa saja? Bukan begitu. Al-Quran itu petunjuk untuk semua manusia, baik dia muslim atau tidak. Cuma yang bisa mengambil manfaat dengan baik hanya orang yang bertakwa. Nah, kalau kita puasanya baik, maka kita bisa mencapai target bertakwa. Kalau kita bisa makin bertakwa, maka kemungkinan kita bisa memperoleh hidayah dari Al-Quran lebih besar. Ya. Jadi manfaat kita bertakwa itu banyak sekali, termasuk pemahaman kita tentang Al-Quran menjadi lebih baik. Terus kalau kita mau mengikuti Al-Quran gimana? Ikuti apa kata Al-Quran. Karena Allah memerintahkan ketika mengusir Nabi Adam dan istrinya, ihbitu minha jami'a, keluar kalian semuanya dari surga. Fa imma yatannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kalian nanti kedatangan petunjuk apakah dari utusan atau dari kitab, siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Ini artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Definisi bahagia di dunia dan di akhirat sama, yaitu terbebasnya kita dari takut dan sedih. Terus karena keterbatasan waktu ya, saya mau lebih cepat lagi. Nah, untuk orang yang tidak mau mengikuti pedoman Al-Quran, mereka terancam untuk hidup sengsara. Kenapa? Ya dia kalau melanggar itu nanti akan sulit rezekinya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling tidak mau mengikuti peringatanku, peringatan di sini Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit
dan besok di akhirat akan dikirim dalam keadaan buta. Jadi di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Tapi kalau mengikuti petunjuk Allah di Al-Quran, maka kita akan bahagia. Dan cara memanfaatkan Al-Quran gimana? Kita menggunakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Ketika kita mau sumber inspirasi itu apa saja. Jadi artinya Al-Quran menjadi referensi. Referensi apapun yang kita lakukan. Ketika kita mau berbisnis, referensinya Quran. Ketika ada problem, kita mau mengatasi problem itu, referensinya Al-Quran. Jadi itu baru, kalau kita bisa seperti itu, baru betul-betul Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Ya namanya aja pedoman hidup. Jadi ketika kita menghadapi masalah, mau mengatasinya, Quran. Ketika kita punya cita-cita, ingin meraihnya, Quran. Misalnya dalam berbisnis. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Allah itu memang sengaja membuat manusia itu ada yang lebih, ada yang kurang. Lebih di bidang tertentu, kurang di bidang lain. Itu dibuat oleh Allah. Supaya apa? Bisa ada pertukaran. Pertukaran jasa. Dengan pertukaran jasa ini, maka timbullah penghasilan. Itu cara Allah membagi rezeki. Jadi artinya berdagang. Kemudian kita tadi sudah saya katakan Al-Quran sebagai rujukan untuk apapun, baik untuk mengatasi masalah maupun untuk menggapai cita-cita. Karena Al-Quran itu sekaligus dia sebagai nasihat, pengarahan yang baik, dan juga obat untuk hati. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Telah datang kepada kamu nasihat dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran ini nasihat dari Tuhan. Kenapa kita mencari nasihat dari orang-orang yang belum tentu pintar, belum tentu mengerti? Kita cari nasihat dari yang maha tahu, yang menciptakan kita, yaitu dari Tuhan. Dan itu sekaligus menjadi obat hati kita. Kemudian, tapi sayang, kebanyakan orang itu tidak mau mempelajari Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengeluh kepada Allah. Tuhan, banyak umatku itu tidak mempedulikan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan, yang tidak dipedulikan. Nah, maka ini hendaknya menjadi perhatian supaya kita tidak mengignore, ya, kita tidak mengacuhkan. Acuh tak acuh. Acuh itu sebenarnya memperhatikan atau tidak memperhatikan. Pokoknya jangan sampai kita tidak memperhatikan Al-Quran. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Ramadan istimewa karena turunnya Al-Quran pada saat itu. Tujuan puasa adalah takwa agar memperoleh ampunan dan surga. Cara memperoleh kesempatan yang ditawarkan oleh Allah, hindari dosa 0% dan kita lakukan ibadah 24 jam per hari. Al-Quran adalah pedoman agar kita hidup bahagia dan kita gunakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan sumber cara mengatasi masalah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pagi ini. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Dulu Mas Rodian bisa. Monggo silakan Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Ada satu hal yang perlu saya konfirmasi ulang. Tadi disampaikan bahwa Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita, ya. Jadi tidak meminta pun insya Allah Tuhan akan memberikan apa yang sesuai yang kita butuhkan.
Tapi di sisi lain ada suatu, nggak tahu hadis apa ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu senang umatnya itu meminta atau berdoa untuk meminta sesuatu sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan kondisi ini, Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Doa itu pertanda kita mengakui kelemahan kita dan mengakui kelebihan dan kehebatan Allah. Oleh karena itu, orang yang berdoa itu sama dengan beribadah, mengabdi kepada Allah. Karena di situ mengandung pemahaman bahwa kita itu mengakui, Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Tidak mungkin saya bisa memperoleh ini tanpa bantuanmu. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Nggak punya kemampuan saya. Karena itu ketika orang berdoa, itu Allah merasa dipuji, ya, butuh aku dia. Jadi, karena Allah merasa dipuji, ya senang, ya. Seperti kalau ada orang ini, ketika anaknya menjadi makin dewasa, sudah punya penghasilan, anaknya itu menjadi sama bapaknya itu kurang begitu perhatian, kepada ibunya kurang perhatian. Terus orang tuanya bilang, aku kepengen anakku minta, meskipun hanya 10.000 deh, minta gitu. Karena dengan dia minta, dia merasa dibutuhkan. Karena tidak pernah minta, dia merasa tidak dibutuhkan. Nah, orang kalau merasa tidak dibutuhkan kan merasa uh, ya merasa useless, nggak ada gunanya. Nah, kalau kita itu mohon kepada Allah, meskipun hal kecil, ya. Ada orang bilang, aku nggak mau yang kecil-kecil minta kepada Allah, enggak, itu sombong tuh. Sekecil apapun itu kita nggak bisa, yang bisa menggerakkan kita hanya Allah. Ya. Tapi akan ada gradasi. Mana lebih uh, tinggi nilainya berdoa dan baca Quran? Mana lebih tinggi berdoa dan zikir? Zikir lebih tinggi nilainya daripada berdoa. Bukan berarti berdoa itu rendah. Enggak, doa itu nilainya tinggi. Zikir nilainya lebih tinggi lagi. Kok bisa begitu? Kalau kita berdoa, mohon kepada Allah, itu yang kita ucapkan untuk kepentingan siapa sih? Kepentingan kita bukan? Ya Allah, berilah saya rezeki, kebutuhan kita. Ya Allah, berilah saya ilmu, kepentingan kita. Ya Allah, jadikanlah anakku baik dan sebagainya. Ya Allah, izinkanlah anakku lulus ujian. Kebutuhan kita. Tapi kalau kita, Alhamdulillah, kita memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita memuji Allah. Tidak ada kepentingan saya yang saya kemukakan. Aku hanya mengucapkan yang isinya pujian kepada Allah. Berarti tidak ada interest pribadi. Kalau nggak ada interest pribadi, nilainya akan lebih tinggi. Jadi, oleh karena itu, Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada orang saking sibuknya zikir atau membaca Quran sampai dia tidak sempat berdoa, maka keinginan dia dianggap sebagai permohonan dan Allah akan memberi pemberiannya lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang minta. Dua, Quran dan zikir. Quran itu ada zikirnya. Ada zikirnya kita mengingat Allah. Tapi ada juga nasihat. Jadi sekaligus kita memuji Allah, kita membaca firman Allah, dan kita menangkap nasihat Allah. Nasihat ini kan menjadi bimbingan bagi kita untuk berperilaku. Jadi Al-Quran itu nilainya paling tinggi. Karena dia paling tinggi, maka kalau ada orang yang sibuk baca Quran, atau sibuk zikir sampai tidak sempat berdoa, nggak usah berdoa, dia udah dituruti. Tapi bukan berarti tidak mau berdoa ya. Kalau tidak mau berdoa itu sombong. Kata-kata yang saya kemukakan, tidak sempat berdoa. Itu beda. Ya. Jadi dengan begitu, berdoa itu penting, karena itu pengakuan kelemahan kita. Tapi bisa juga Allah menuruti keinginan kita karena ketakwaan kita. Ketakwaan dalam bentuk lebih banyak memuji-muji Allah. Maka doa yang bagus
itu doa yang lebih banyak pujiannya daripada permohonannya. Tapi kita seringkali pujiannya sedikit, tapi isinya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, dan sebagainya. Itu kepentingan pribadi. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ustadz. Saya, Ustaz. Jadi berdoa seolah-olah memerintah Tuhan ya Ustaz ya. Oh enggak, mohon beda. Memang kalimat bahasa Arab, kalimatnya itu perintah. Tapi kan perintah kepada atasan itu namanya permohonan. Ya. Jadi Rabbighfirli itu kan ighfir itu kan fi'il amar. Fi'il amar itu kan kata perintah. Perintah ya. Itu perintah. Tapi beda dong Pak. Kalau misalnya kita tuh merintah kepada orang itu nadanya kan beda ya. Seperti misalnya orang-orang yang berselisih di pemilu. Kita dengarkan si orang yang mengemukakan perselisihannya itu minta kepada hakim, tapi caranya memuji. Memuji bahwa para hakim ini kan apa tonggak terakhir atau yang dan sebagainya, maka kami mengharapkan nanti keputusannya begini-begini dan sebagainya kan muji gitu. Ya, kepada orang aja kita muji, kenapa kepada Allah kita nggak muji begitu. Jadi, gitu Pak. Ya, baik Ustaz. Ya tetap harus ada adabnya gitu ya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ini ada yang dari chat room, ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu sebelum ada yang langsung. Ini dari Pak Amin Suhadi. Assalamualaikum, mohon pencerahan Ustaz. Ketika kita sudah selesai puasa Ramadan, bagaimana kita mengukur atau mengetahui bahwa ibadah kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut sudah optimum atau belum? Apa indikatornya? Apa ada indikatornya? Jawaban yang ringkas begini Pak. Kalau kita mau mengukur keberhasilan itu, ukuran yang pas adalah target. Kalau Pak Amin itu mau pergi ke Surabaya, itu kita kan mengukurnya jarak. Nah, targetnya Surabaya, masih berapa kilo lagi, berapa kilo lagi. Ya, itu jadi mengukurnya itu dengan jarak, dengan tujuan. Tujuan kita Surabaya, jauhnya itu kira-kira misalnya 800 kilo, maka kalau kita sudah mendapatkan sudah jalani 500, tinggal 300 lagi, tinggal 100 lagi dan sebagainya. Jadi ukurannya itu. Nah, takwa itu um, ringkasnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, kalau mau ngukur itu, masing-masing orang kan beda. Seberapa banyak sih saya sudah melaksanakan perintah Allah dan seberapa banyak sih pelanggaran yang masih saya lakukan. Itu ukuran yang paling gampang. Ya. Karena eh, ketakwaan itu kalau sebagai kualitas kan sulit diukur. Sebagai kualitas sulit diukur. Nah, kita mengukurnya dengan kuantitas. Kuantitas itu ya misalnya aku baca Quran dulu berapa juz atau berapa menit, sekarang berapa. Ya. Terus aku bersedekah dulu berapa, sekarang berapa. Itu yang kuantitas. Nah, kalau bisa mengukur kualitas lebih bagus. Tapi umumnya kan kalau kualitas kan sulit. Misalnya begini, seberapa besar sih aku mengembalikan masalah kepada Allah? Kalau dulu aku apa-apa, aku mengandalkan pengetahuanku tentang keduniaan. Tapi seberapa besar sekarang aku kembali merujuk kepada Allah. Misalnya ada masalah, aku coba buka Quran, solusinya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu artinya kedekatan hati kita dan sebagainya. Jadi mengukurnya itu dari ketakwaan, nah, bisa kita ukur secara kuantitas dan secara kualitas. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Ibu Umi Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya dan ilmunya barakah. Barakallah. Mohon izin bertanya Ustadz, dalam berniat untuk melakukan segala kegiatan dalam sehari itu,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh jika niat itu dinyatakan dalam hati sekali saja di waktu pagi ketika kita mulai melakukan kegiatan atau di awal setiap kegiatan dalam bentuk doa walaupun terkadang lupa. Atur nuhun. Ya, ringkasnya sebaiknya setiap kegiatan, Ibu. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya eh, kita mau wudhu di rumah, kita wudhu setelah basuh muka, terus dan tangan dan juga kepala, ngusap, airnya habis, nggak ada lagi air. Waduh, kaki belum nih. Udah deh, kakinya diterusin di masjid. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nanti di masjid tinggal basuh kaki. Sampai di masjid, ada keran. Ah, aku ini jalan tadi becek jadi kotor kakiku. Aku bersihin ah. Kakinya diguyur, membersihkan kotoran. Terus dia sholat. Wudhunya selesai nggak? Nggak selesai. Dia kan waktu basuh muka, tangan, dan ngusap kepala, niatnya wudhu. Ketika sampai di masjid, buka keran, niatnya membersihkan kotoran. Nah, niatnya berubah. Oleh karena itu, ketika basuh kaki, mesti niatnya diulang lagi. Aku melanjutkan wudhuku tadi. Tadi kurang basuh kaki. Sekarang aku basuh kaki. Nah, jadi niatnya melanjutkan itu. Jadi niat itu sebaiknya di setiap kegiatan. Ya, setiap kegiatan. Bisa saja itu, misalnya ada orang bilang, ketika kita pergi ke masjid kan niatnya sudah sholat. Jadi ngapain itu kita pakai usolli? Hati-hati ya. Bisa juga kita ketika dari rumah berangkatnya sholat, niatnya sholat. Sampai di masjid, ada bos nih, ya bos datang. Aku mau sholat deket-deket dia, ya dia tahu bahwa aku rajin sholat. Terus niatnya dia ingin mendapatkan pujian dari bosnya. Kalau niatnya mendapatkan pujian dari bos, nggak ada pahala dong. Itu kan riya. Jadi sebaiknya setiap kegiatan itu diperbaharui. Memang ini sulit, sulitnya karena kita sering lupa pada tahap awal. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, itu nanti otomatis itu, otomatis. Ya. Jadi kita ini sebenarnya bergantung pada keotomatisan. Contoh deh, kalau kita nyetir mobil atau nyetir sepeda motor, pertama-tama kan kita itu mikir itu mana gas, mana rem dan sebagainya itu kita mikir. Tapi kalau sudah terbiasa, kita nggak mikir lagi. Kalau kita niat pertama-tama mikir, wah aku niat dulu, aku niat dulu, aku niat dulu. Tapi nanti begitu sudah terbiasa, nanti otomatis begitu mau melakukan niat, mau melakukan niat. Begitu Bu Bumi. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, punya waktu sampai jam berapa? Sebenarnya sampai jam 7, tapi kesalahan saya tadi kok sampai mendekati jam 7. Karena jam 7 saya jamnya mengajar para santri. Gitu. Oh gitu. Ya, baik. Kalau Ya, gitu kita akhiri saja dulu Ustaz. ya boleh. Dan mohon maaf ya ini apa namanya, kalau tadi Bapak menyebut biasanya yang hadir sampai 100 lebih, ini yang hadir kurang. Ya barangkali mungkin orang-orang pada sibuk, ya. Bisa juga karena alah periksa ini ngomong apa gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan kita itu semua niatnya tulus Iya. ya karena Iya. Allah ya. Terima kasih, Mas. Baik, makasih. Mungkin eh, mohon di tutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الاستقامة والقناعة وحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah,
Terima kasih Allah, Engkau telah memberi kami kehidupan. Engkau memberi kami kesehatan. Engkau memberi kami rezeki yang banyak. Sehingga sampai sekarang kami tidak pernah merasa kekurangan. Ya Allah, Engkau telah memberi kami petunjuk. Sehingga kami bersedia untuk mengabdi kepadamu. Tapi sayang, seringkali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran. Baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kalau Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami akan merugi. Oleh karena itu, ampunilah kami. Semua dosa-dosa kami, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang tua kami, bapak, ibu, kakek, nenek kami. Izinkanlah mereka hidup nyaman di alam barzakh. Dan izinkanlah mereka dan juga kami kelak untuk masuk dan tinggal di surgamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dan juga anak-anak cucu kami, agar kami makin hari makin menjadi orang yang berbakti kepadamu. Kami menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, yang berbakti kepadamu, berbakti kepada utusanmu, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allah, izinkanlah kami bisa menyelesaikan kegiatan di bulan ibadah di bulan Ramadan ini, dan berilah kami semangat lebih besar agar kami bisa mengoptimalkan usaha kami untuk berbakti kepadamu dengan baik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pelita di hati kami. Amin. Jadikanlah hati kami makin hari makin mencintai Al-Quran, dan kami ingin kelak menghadapmu dengan membawa Al-Quran. Al-Quran datangnya darimu, dan kami menghendaki menghadapmu dengan membawa Al-Quran yang datangnya darimu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini, dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon satu lagi, teguhkanlah dan mantapkanlah iman di hati kami sepanjang masa, sehingga kapanpun Engkau memanggil kami akan mengakhiri hidup kami dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Baiklah, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan kesalahan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
واجعله